Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat perempuan Indonesia? Ketemu lagi dengan saya, Mamski Tias, dalam segmen Moms Talk, sebuah program yang akan mengupas A to Z mengenai seri pemberdayaan, khususnya perempuan, BBH dan Nena Mante di seluruh Indonesia. Mengetahui dan belajar sesuatu mengenai karakter diri adalah satu hal yang cukup menarik untuk saya. Dan pasti untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena belajar mengenal diri sendiri tidak hanya berguna untuk diri kita, tetapi juga berguna untuk bagaimana sih kita bisa mengetahui karakter orang. Nah, di segmen Moms Talk minggu lalu kita sudah bahas mengenai kekuatan Strong Why, di mana salah satu bahasannya adalah mengenai cara mengenal diri sendiri. Banyak pertanyaan yang masuk dan salah satunya adalah, emang seberapa penting sih kita mengenal diri sendiri? Penting banget dong. Ayo kita simak. Proses mengenal diri sendiri pada dasarnya itu adalah sesuatu hal yang sangat basic yang itu dibutuhkan oleh setiap orang dalam dia mencapai tujuan apa yang diinginkannya. Saya sering menyebutnya dengan personal SWOT. S, kita bicara mengenai strength atau kekuatan. Weakness berarti kita berbicara mengenai kelemahan atau kekurangan. Opportunity berarti kita bicara tentang peluang. Dan threat berarti kita bicara tentang ancaman, tentang tantangan yang akan kita hadapi. Dengan mengetahui dan mengenal diri kita sendiri, kita jadi akan tahu sebetulnya kita itu kepribadian yang seperti apa sih gitu. Bagaimana sih kita itu tipe sebetulnya ketika kita sedang sendiri, ketika kita sedang bersama dengan teman, ketika kita sedang berkumpul dengan banyak orang, ketika kita sedang berbincang dengan suami mungkin, atau ketika kita sedang berkomunikasi di kerumunan banyak orang. Nah, kelebihan yang kita punya itu akan membuat kita mengetahui potensi apa yang kita miliki, kompetensi apa yang itu bisa sangat untuk kita kembangkan. Kekurangan kita berarti kita akan berbicara mengenai apa sih yang harus ditambahkan dari kekurangan kita. Apa yang harus diperbaiki, bahkan mungkin dihilangkan. Masalah-masalah apa yang sering timbul dalam kita mencapai proses mewujudkan impian. Bicara mengenai peluang, berarti peluang apa saja ya yang bisa kita dapat. Kemudian tantangan apa yang akan kita hadapi dalam mewujudkan impian. Berikutnya, proses bisa mengenal diri sendiri akan sangat membantu kita untuk memahami dan menyikapi cara merespon suatu masalah. Kecenderungan orang-orang yang belum mengenal dirinya dengan baik ketika dihadapkan pada suatu masalah, maka biasanya cenderung gampang emosional. Emosinya bergejolak, deg-degan, bahkan kadang mungkin bisa stres. Padahal bagi kita terutama perempuan, it's okay not to be okay. Hanya perlu jujur pada diri sendiri bahwa kita ada kekurangan loh dan kita komit untuk memperbaikinya. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa cukup luangkan 1 jam saja dalam 1 hari untuk kita bisa melakukan evaluasi, introspeksi atas 1 hari kegiatan yang udah kita lakukan. Nah, silakan teman-teman boleh misalkan dalam 1 jam tersebut rekap data penjualan, rekap database customer, kemudian bikin to-do list, atau mungkin hanya sekedar baca buku, rebahan sambil dengerin musik, atau bikin jurnal syukur, it's okay. Bahkan kadang mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana, hobi yang sederhana, yang itu tanpa kita sadari bisa bikin kita bahagia loh. Teman-teman, kita harus menyadari memang bahwa proses mengenal diri sendiri itu adalah perjalanan yang panjang. Akan ada banyak pengalaman dan pembelajaran yang saya yakin itu nggak hanya akan sekali dialami. Hanya butuh komitmen, kejujuran, konsistensi, investasi waktu, tenaga pikiran, dan kekuatan untuk kita bisa melalui semuanya. Wajar dan manusiawi kalau dalam perjalanannya kemudian kita melakukan kesalahan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menerima kesalahan, belajar dari kesalahan, memperbaiki dan segera move on. Biar lebih cepat, bagaimana cara mengenali diri sendiri, teman-teman boleh loh punya sahabat, punya mentor, sharing dengan mereka, atau
berbincang dengan kedua orang tua, ke lembaga konseling juga boleh, atau curhat dengan saya juga oke loh. Terakhir dan tidak kalah penting, seperti apapun dan di titik mana kita berdiri saat ini, tetaplah bersyukur, jaga pikiran, jaga lisan, jaga hati, dan teruslah menginspirasi. Saya Mamski Tias, sampai jumpa, dadah!